Hai, welcome to Artocles. Dunia karir atau tempat kerja dikatakan sangat rawan dengan hal goda-menggodain atau sampai terjadinya perselingkuhan. Dulu ini mitos, tapi kenyataannya banyak terjadi, bukan hanya di Indonesia, namun juga mancanegara. Kasus berikut ini kurang lebih seperti itu. Hari ini saya mau ajak kamu menuju ke kota Mukdahan di Thailand yang berpenduduk hampir 400.000 jiwa menurut sensus pada tahun 2020 yang letaknya dekat dengan perbatasan wilayah negara Laos. Kita berkenalan dengan seorang gadis kelahiran tahun 90 yang aslinya dari wilayah Kalasin bernama Etomi Sompors, pernah mengenyam masa pendidikan kepolisian di kota Bangkok yang kemudian pada tahun 2015 sempat bertugas di wilayah Udon Thani. Sampai akhirnya dimutasi ke kota Mukdahan setelah pandemi di pertengahan tahun 2021. Orangnya sangat lembut, cantik, modis serta bersahaja. Banyak pria yang jatuh hati padanya tidak terkecuali sesama teman kerja. Namun entah mengapa dirinya tetap memilih untuk jomblo. Mungkin karena terlalu pemilih, pengen dapet cowok yang spek dewa, yang mukanya ganteng banget, isi rekeningnya tumpah-tumpah, setia sampai mati, gampang disuruh-suruh serta berotot gelembung-gelembung. Syukur-syukur dapat pria yang bisa terbang dan berjalan di atas air, pokoknya harus sempurna. Tapi wajar sih karena Etomi berparas menawan yang dengan sekali kibasan rambut, kaum Adam langsung bertekuk lutut. Sebenarnya sejak pindah ke Mukdahan ada seorang rekan kerja bernama Donala Banja yang ngejar-ngejar dia terus dan berusaha ngajakin kencan. Tapi kan lelaki tersebut udah menikah dan punya 4 orang anak. Walaupun awalnya Etomi menolak, tapi lama-kelamaan karena sering bertemu, ngobrolnya asik, apalagi suka transferin duit, akhirnya mau juga dideketin oleh pria berusia 48 tahun itu. Nggak peduli walaupun udah beristri, yang penting aliran dana mengucur deras dan nurut disuruh apapun serta kapanpun, selama tidak ada yang tahu ya mengenai hubungan mereka. Sampai pada pertengahan Agustus 2021, Donala mulai mengeluhkan tentang keuangan keluarganya yang hancur. Apalagi istrinya bolak-balik ke kantor polisi tempat mereka bekerja, nanyain sama rekan-rekan lainnya, berapa sih gaji mereka sebenarnya? Kok semakin hari makin dikit yang dikasih oleh sang suami? Akhirnya ketahuanlah bahwa Donala menyerahkan cuma 40% dari gajinya pada sang istri. Terjadi pertengkaran hebat, sampai akhirnya dia cerita pada Etomi bahwa nggak bisa ngasih duit lagi ke depannya, takut dicurigain. Lagian udah berbulan-bulan dapat transferan, kok cewek itu hanya mau dikecup-kecup aja. Rugi dong, pengen yang lebih dari itu, tapi kenapa Etomi selalu menolak? Makanya polwan tersebut ngamuk balik pada Donala. Lu kira uang yang dikasih selama ini cukup buat ngebayar tubuh saya? Ngaca. Itu mah cuma cukup buat beli pembalut doang. Beliin saya rumah kalau mau ngajakin ke kasur. Sejak saat itu hubungan keduanya mulai renggang. Nggak ada juga yang berani buka mulut sebab bisa merusak reputasi mereka. Walaupun Donala merasa kesal ya, karena udah buang-buang uang untuk hal yang nggak ada gunanya. Malah jadi seperti musuhan setiap kali ketemu di kantor. Ganggu sebentar untuk promo dikit ya teman-teman. Di subscribe dan ditonton jangan lupa channel mantap miliknya Mabar Kriminal. Uploadnya 2 atau 3 kali dalam seminggu yang siap memberikan pembahasan komplit mengenai kasus kriminal, konspirasi mencengangkan, serta misteri kejahatan dari dalam maupun luar negeri. Udah pasti ngebahas juga kejadian viral supaya kamu semakin update. Semuanya dibungkus rapi secara mendetail, lugas dan runut dalam channel Mabar Kriminal. Supaya nggak kesulitan nyari kanalnya, udah pasti bakal saya sematkan di kolom komentar yang ada di bawah. Habis dari sini boleh langsung ke sana berpetualang bersama channel keren milik Mabar Kriminal. Pada awal Januari 2022, Etomi seringnya digodain sama atasannya yang bernama Huwono Vandara usia 56 tahun yang juga merupakan pengusaha bibit bunga di pinggiran kota Mukdahan. Menurut cerita,
lelaki yang udah punya 2 cucu tersebut sangat royal kalau ngelihat cewek cantik. Makanya Etomi mencoba untuk ngetes apakah gosip tersebut benar adanya. Beberapa kali Pak Huwono ngajakin makan atau meeting di hotel, pasti langsung disetujui sama perempuan itu. Hal ini terbukti saat lelaki tersebut ngajakin untuk bertemu di Hotel Riverfront pada Minggu malam, tanggal 6 Februari 2022. Katanya bakal banyak yang datang, ternyata cuma mereka berdua. Langsung diajakin ke salah satu kamar di lantai 3. Saat berada di sana, Pak Huwono langsung menarik tangan polwan itu untuk menyentuh kedua pipinya. Dilanjut, tangan Pak Huwono mulai menggerayangi bagian dada dan leher Etomi. Mendadak perempuan itu mundur 2 langkah lalu menangis. Dia bilang sedang ada masalah dengan orang tuanya di kota Kalasin. Lagi pada sakit, butuh uang untuk operasi. Hal ini bikin Wono ngerasa iba, makanya segera mentransfer duit saat itu juga di kamar hotel sebesar 100.000 baht atau sekitar 40 jutaan rupiah yang langsung membuat Etomi digrepe-grepe malam itu di Riverfront. Namun Etomi cukup pintar karena dia nggak mau menyerahkan kesuciannya. Sentuh-sentuh aja meskipun Pak Huwono nampaknya mulai kesal. Tapi polwan tersebut janji, next time akan diberi yang lebih nikmat sesuai keinginan atasannya itu. Hal ini terjadi lagi 2 minggu kemudian saat Pak Huwono mengirim pesan pada Etomi untuk ngajakin ke hotel. Malahan perempuan itu beralasan sedang kalut hati karena kedua orang tuanya masih belum sembuh juga. Kalau bisa, transfer lagi dong, bantu sedikit aja untuk nambahin dana pembayaran rumah sakit. Pria tersebut sempat ngerasa dipermainkan ya, makanya nggak langsung mentransfer ataupun membalas pesan dari Etomi lagi. Namun 2 hari kemudian pada Rabu 23 Februari 2022 malam, mendadak dia nelpon polwan tersebut dengan mengatakan sudah mentransfer uang sebesar 130.000 baht atau hampir 60 juta rupiah. Jadi sebaiknya Etomi temui dia sekarang di Hotel Riverfront untuk memenuhi apa kemauannya. Perempuan itu ngejingkrak kegirangan. Namun sayangnya Pak Huwono mendadak sih ngasih kabarnya. Harusnya kan 2 hari kemarin. Soalnya saat ini Etomi sedang datang bulan. Dari sore perutnya kram yang bikin tubuhnya demam. Jadi mohon maaf nggak bisa datang. Janji deh, weekend nanti akan melakukan permintaan Pak Huwono. Lelaki tersebut menggerutu namun nggak ada pilihan dan cuma bisa marah sama Etomi. Awas ya kalau nanti nolak-nolak lagi. Pada hari Jumat 25 Februari 2022 siang, terjadi keributan di ruangan Pak Huwono karena Etomi minta duit lagi tapi ditolak sama beliau yang naik pitam. Harus layanin dulu, baru ditransfer lagi. Namun polwan itu bilang dia butuh dana mendadak dan gak bakal muasin Pak Huwono jika tidak mau transfer 200.000 baht lagi. Beberapa polisi lain coba ngintip dan menguping pembicaraan mereka. Lelaki tersebut sadar sedang diawasi, hingga akhirnya memelankan suara. Dia ancam Etomi bakal diturunkan jabatan. Polwan itu nggak mau kalah. Dia ancam balik, bakal ngadu ke istri dan anak-anak Pak Huwono. Bahkan bukti-bukti chatnya bisa dikasih loh pada kepala kantor karena bersifat merendahkan wanita. Sempat saling beradu argumen, hingga akhirnya lelaki tersebut mentransfer 50.000 baht sebagai perjanjian. Mereka akan saling tutup mulut. Nggak usah janji-janji lagi ke hotel, karena cuma omong kosong doang itu mah. Yakin banget Etomi nggak akan pernah mau disentuh sampai kapanpun. Hanya mau morotin doang. Dasar Kimbe. Bulan Juli 2022, seorang petugas dari kantor keamanan di negara Laos datang bertugas di kantor polisi Mukdahan untuk sebuah kerjasama berhubungan dengan perbatasan wilayah. Namanya Yonan Supaso, usia 42, yang berwajah tampan serta menarik. Cara ngomongnya sejuk, sanggup ngebuat lawan bicara terbius dengan kecerdasannya. Udah menikah dan punya 1 orang anak. Dia ditugaskan di Thailand untuk masa 2 bulan, yang kenyataannya bikin Etomi kesemsem karena tiap kali disenyumin, berasa banget kayak ngajak berumah tangga. Dalam beberapa kesempatan, polwan itu yang sering disuruh ya buat nemenin Yonan, mengerjakan tugas serta menjadi pembimbing untuk hal-hal yang ingin ditanyakan. Nampaknya lelaki tersebut pun mulai tertarik sama kelembutan serta kegemesan Etomi yang suka bikin hati cowok kelepek-kelepek. Bahkan teman-teman lain sering ngejodoh-jodohin, bilangnya mereka mirip dan cocok kalau jadi suami istri. Tapi cuma bercanda aja sih. Kenyataannya malah beneran, Etomi jadi berniat untuk memiliki cowok tersebut yang rajin mentraktirnya untuk makan di restoran sehabis tugas.
Pada hari Jumat 12 Agustus 2022 malam, perempuan itu mengantar ke meja dinas yang dititipkan oleh pihak kantor ke penginapan Yonan. Disinilah keseruan berlanjut saat lelaki tersebut nanyain bioskop terdekat di mana, lalu ngajak nonton berduaan. Setelahnya Etomi malah menginap di tempat tinggal Yonan dan saling memadu kasih. Bahkan beberapa hari setelahnya, ada banyak transferan buat cewek itu yang bikin beberapa teman termasuk atasannya curiga bahwa pasti ada main nih di antara mereka. Bahkan pada weekend ya tanggal 19 sampai 21 Agustus 2022, diketahui baik Etomi dan Yonan jalan-jalan bareng ke Phuket dan Pattaya seperti orang yang sedang berbulan madu. Nampaknya tanpa sengaja, cewek tersebut sempat ya membuat story di akun sosmed saat berenang dengan bikini bersama Yonan yang gak pakai baju di pantai, kolam renang, serta di kamar hotel. Namun langsung dihapus beberapa jam kemudian. Tapi teman kantor sempat yang mengcapture lalu diadukan pada Pak Huwono sebagai atasan. Ini yang kemudian menjadi ajang balas dendam bagi bapak tua itu untuk menghancurkan Etomi secara perlahan tanpa harus mengotori tangannya. Capture foto tadi pun dikirim ke kepolisian Savannakhet, Laos, lalu diteruskan pada istrinya Yonan yang bernama Ava Supaso usia 47 tahun. Pada minggu malam 28 Agustus 2022 sekitar jam 8, Ava bersama beberapa petugas dari kantor polisi Mukdahan mendatangi penginapan dinas milik Yonan dan langsung mendobrak dari bagian belakang rumah yang ternyata ada ya lelaki itu bersama Etomi di sana dengan cuma pakai daleman aja. Pria tersebut sempat teriak marah, mengusir semua keluar. Namun karena pada nggak nurut, malahan dia pakai bajunya dan kabur dari pintu belakang. Tinggallah Etomi sendirian yang nunduk menutup wajah karena disorot pakai handphone oleh kawan-kawannya Ava. Istrinya Yonan tersebut langsung mengamuk, menjambak, mukul dan menarik semua helai pakaian yang masih digunakan Etomi sampai benar-benar tidak mengenakan apapun. Lalu ditendang dan direkam lagi dengan kata-kata hinaan. Setelahnya diseret keluar ke bagian halaman depan rumah dinas supaya banyak yang ngeliat. Beberapa menit kemudian, ada sekelompok polisi lain yang muncul untuk meredakan situasi, lalu membawa Etomi, Ava, dan Yonan ke kantor polisi terdekat. Untuk info aja bahwa segerombolan petugas yang menyatroni kediaman dinas Yonan adalah sang istri yang ditemani 2 aparat dari kantor polisi Mukdahan, serta 4 orang petugas dari kepolisian Savannakhet, Laos yang dimintai tolong ya oleh sang istri. Namun kelihatannya pihak penyidik menganggap hal itu berlebihan, karena harusnya Ava hanya melaporkan jika curiga suaminya berselingkuh. Nggak boleh main hakim sendiri karena beda negara beda peraturannya. Jangan barbar, toh Yonan yang kemudian justru diketahui mulai ngegoda duluan meskipun Etomi juga bukanlah cewek bener. Kalau mau hukum dan labrak ya hajarlah suami sendiri yang mata keranjang. Jangan cuma menghajar dan berbuat anarkis terhadap polwan itu. Intinya perbuatan yang melukai Etomi tetap aja dianggap sebagai melanggar hukum. Melalui pengacara Adirek Intara Mongkol yang mewakili dirinya, akhirnya Etomi tahu bahwa ada campur tangan Pak Huwono dalam pelabrakan yang terjadi malam itu. Makanya udah kepalang basah, semua kebongkar ya. Sekalian aja buka-bukaan mengenai kelakuan lelaki tersebut kemarin-marin yang ngajakin tidur di hotel dan juga berani ngegrepe-grepe dia. Dilaporkan kembali atas tindakan tidak terpuji. Bukti pesan dan transferan dibawa sebagai penguat Etomi telah direndahkan oleh atasannya tersebut. Sedangkan alasannya minta-minta uang untuk mengulur waktu aja supaya tidak melayani lelaki itu. Makin ricuhlah semua karena istri Pak Huwono serta jajaran pemimpin di kantor polisi Mukdahan sangat terkejut. Bahkan Donala juga muncul untuk menjadi saksi. Setelahnya ternyata ada belasan pejabat dan petugas polisi lain yang ikut memberi keterangan bahwa mereka pun diporotin duitnya sama Etomi, namun cuma dikasih kecup-kecup manja padahal dijanjikan bakal main sampai puas di atas ranjang. 14 orang diskors atas kejadian tersebut, termasuk Pak Huwono yang kemudian dimutasi ke kota Sakon Nakhon setelah peristiwa itu menguak.
Sebenarnya tidak ada korban jiwa ya dalam kasus kita kali ini. Namun dengan sangat tidak terhormat, Tommy dipecat dari jabatannya dan tidak akan mendapat dana pensiun atas pengabdiannya selama 7 tahun sebagai petugas polisi. Pada hasil keputusannya di Pengadilan Tinggi Wilayah Mukdahan hari Senin 13 Februari 2023, akhirnya Tommy mendapat hukuman 60 hari kurungan karena perbuatan tercela. Alfa Supaso juga menerima hukuman masa percobaan atas penganiayaan yang dilakukannya terhadap Tommy. Dia nggak boleh meninggalkan negara tersebut sampai bulan April 2023 untuk melakukan wajib lapornya. Sementara Yonan dipulangkan ke Laos untuk menjalani skorsnya selama 3 bulan, setelahnya menerima penurunan jabatan. Sebenarnya Tommy bersama kuasa hukumnya melakukan banding atas semua tuntutan ini yang menurutnya justru ada kesalahan besar dengan memberi vonis ataupun pemecatan. Semua bukti pesan yang diterima dari 14 polisi serta pejabat yang merayunya terlihat jelas kok mereka-mereka itu yang kegatelan mulai ngegodain, ngajakin ngamar dan menawarkan uang untuk bisa berkencan dengannya. Apa yang dia lakukan dengan minta duit lalu menolak diajakin tidur merupakan perlindungan diri untuk menghindar dari nafsu ngiler cowok-cowok lapar tersebut. Dia kan bukan wanita penghibur, emangnya harus gimana? Kalau masalah uang bisa kok dibalikin semua, toh masih ada dalam rekening. Namun hakim menjelaskan bahwa kasus yang bikin dia dihukum justru menitik beratkan pada perbuatannya dengan Yonan, merusak kehormatan profesi polisi, dan melanggar janji serta kode etik sebagai aparat negara. Bandingnya pun ditolak. Bagaimana menurut kamu? Apakah Tommy salah jika emang pria-pria itu yang mulai ngajakin untuk kencan dan nawarin duit padanya duluan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Tetap jaga kesehatan kamu juga. Terima kasih.